Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa man ittaba'a sunnatahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah subuh Masjid Al-Hidayah yang senantiasa dirahmati dan diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini pertemuan pertama setelah bulan Ramadan, saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal soleh yang telah kita kerjakan di bulan Ramadan, dan juga mudah-mudahan menjadi sebab kita semua diridhoi oleh Allah dan kemudian dimasukkan ke dalam surganya Allah yang paling tinggi. Baik, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dirahmati Allah, kita lanjutkan pembacaan kitab tafsir ayat-ayat ahkam atau ayat-ayat yang berhubungan dengan hukum, yang saat ini insyaallah kita akan bacakan tafsir yang berhubungan dengan tindak pembunuhan, dan itu adalah intisari dari firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 92 sampai 94 insyaallah. Yang bawa Quran bisa dibuka, Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 92, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a. Wa man qatala mu'minan khata'an فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. Nah, ini ayat 92 dalam surat Al-Baqarah. Kita jelaskan ini dulu sedikit, Jadi kata Allah Ta'ala, wa ma kana lil mu'min, Jadi ma di situ disebutkan oleh ulama tafsir ma nafiyah. Artinya apa? Ya peniadaan gitu. Wa ma kana lil mu'min. Jadi yang namanya mukmin itu tidak mungkin melakukan ini, Wa ma kana lil mu'min ay yaqtula. Jadi seorang mukmin itu tidak mungkin membunuh gitu, tidak mungkin
tidak mungkin membunuh siapa? Membunuh mukmin yang lain. Wa ma kana li mu'min ya li mu'minin ay yaqtula mu'minan. Jadi tidak mungkin, mustahil gitu ya, mustahil. Seorang mukmin itu ya membunuh mukmin yang lain. Berarti kalau ada mukmin yang membunuh mukmin yang lain, status mukminnya berarti perlu dipertanyakan. Jadi seorang mukmin ya tidak layak lah, tidak layak. Ya. Tidak ada, seharusnya tidak ada yang membunuh mukmin yang lain. Kecuali apa? Khoto'a, salah, gitu, salah. Jadi seperti apa salah? Ya misalnya ada orang yang nembak burung, nembak burung, ya nyasar pelurunya jadi kena orang yang lagi apa gitu di kebun sana gitu ya, meninggal dia. Nah itu namanya salah, ya salah tembak gitu ya. Ya dia tidak ingin membunuh, tapi terbunuh gitu. Ya atau apa? Atau dia pikir yang dibunuh itu musyrik, yang dibunuh itu kafir. Nah, gitu. Ya. Jadi ada musuh gitu ya, musuh. Ada musuh yang sudah apa? Sudah masuk Islam gitu. Tapi belum diumumkan. Ya. Tiba-tiba siapa musuh umat Islam misalnya? Siapa? Ya. Di Indonesia ada musuh enggak? Ya, nanti orang-orang kafir yang memusuhi gitu ya. Ya. Dan itu pernah terjadi di zaman sahabat, Pak ya. Di zaman sahabat itu pernah terjadi. Ya, seperti yang diungkapkan oleh penulis ketika menjelaskan sebab turun ayat ini gitu ya. Ada dulu namanya Ayyash bin Abu Rabi'ah, saudara Abu Jahal seibu. Ya, jadi Abu Jahal ini punya saudara seibu gitu. Siapa namanya? Ayyash bin Abu Rabi'ah. Ya. Masuk Islam dan berhijrah ke Madinah. Jadi Ayyash saudara seibu Abu Jahal ini masuk Islam dan berhijrah ke Madinah. Ya karena takut tekanan orang-orang Mekah ketika itu. Akibatnya ibunya bersumpah tidak mau makan. Ya tidak mau makan, tidak mau minum dan duduk di bawah ya atap ya hingga anaknya itu kembali ke agama lamanya. Nah, jadi ibunya mogok gitu ya, mogok makan, mogok minum sampai apa? Sampai Ayyashnya balik lagi menjadi ya orang musyrikin gitu ya. Maka Abu Jahal bersama Al-Haris bin Yazid mendatangi anaknya itu. Ya, jadi Abu Jahal nyusul gitu dan Al-Haris nyusul ke Madinah untuk mengatakan kepada Ayyash itu bahwa ibunya tidak mau makan, ibunya tidak mau minum gara-gara kamu pindah agama gitu. Ya, maka pulanglah gitu. Ya, pulanglah ke Mekah gitu ya. Sampai Abu Jahal mengatakan, bukankah Muhammad menyuruhmu bersilaturahim? Ya pulanglah dan berbuat baiklah kepada ibumu. Ya, karena ibunya Ayyash berarti ibunya Abu Jahal juga kan? Berarti Abu Jahal bersikap seperti itu kasihan sama ibunya, gitu ya. Ya, maka kata Abu Jahal, engkau boleh tetap pada agamamu. Wah, jadi dikasih apa Pak? Dikasih iming-iming gitu. Ya, kamu pulang aja. Pokoknya tujuannya silaturahim lah. Biar ibunya mau makan, ibunya mau minum. Kamu tetap pada agamamu nggak apa-apa kata Abu Jahal. Ya. Nah, Ayyash ini pun percaya Pak ya. Ya. Ayyash pun kemudian mau diajak pulang ke Mekah. Nah setelah mereka bertiga hampir masuk kota Mekah, tangan dan kaki Ayyash kemudian diikat. Diikat sama Abu Jahal dan Al-Hafiz tadi.
Dan Abu Jahal memukulinya 100 kali, disusul oleh Al-Haris 100 kali juga. Maka berkatalah Ayyash kepada Al-Haris, ya, inikah dia adikku atau siapakah engkau? Demi Allah, jika aku berjumpa denganmu berduaan saja, pasti engkau akan kubunuh, katanya. Kata Ayyash, kalau seandainya ya nanti kita berdua saja, maka engkau akan kubunuh, katanya. Ya, bohong, artinya bohong. Apa ya? Tadinya cuma minta pulang, ternyata malah diikat, digebukin lagi, ya, sama adiknya. Digebukin lagi 100 kali sama Abu Jahal, 100 kali sama Al-Haris, ya. Nah, setelah Ayyash menemui ibunya bersumpah tidak akan melepaskan ikatan itu hingga Ayyash kembali kepada agama lamanya. Berubah, ya, berubah. Tadinya tidak maksa untuk kembali ke agama, tapi kemudian apa? Ketika sudah diikat malah tidak mau dilepas ikatan sampai dia kembali ke agama lamanya. Ayyash pun memenuhi permintaan itu, kemudian ia berhijrah. Ya, artinya apa? Dia balik lagi. Namun tak lama setelah itu Al-Haris bin Yazid masuk Islam, Pak, masuk Islam. Tetapi Ayyash tidak mengetahuinya. Jadi Ayyash tadi sudah berazam kan, kalau nanti ketemu, ya, aku akan bunuh, ya. Nah, Al-Haris qadarullah masuk Islam, ya, dan Ayyash tidak mengetahuinya. Maka ketika Ayyash bertemu Al-Haris sedang sendirian, Ayyash pun kemudian membunuh Al-Haris. Dia membunuh Al-Haris, ya. Berarti status Haris ketika dibunuh apa, Pak? Muslim, mukmin. Tapi si Ayyash tidak tahu. Jadi itu diantara contoh pembunuhan khoto'a, salah gitu, salah, ya. Nah, setelah Al-Haris tahu bahwa Ayyash tahu bahwa Al-Haris sebenarnya telah masuk Islam, Ayyash menyesal atas perbuatannya itu. Lalu ia datang ke tempat Rasulullah SAW seraya mengaku ia telah membunuh Al-Haris, tetapi ia tidak tahu keislamannya. Maka kemudian apa? Turunlah firman Allah dalam surat An-Nisa 92 yang tadi kita bacakan. Wa ma kana li mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'a, ya. Jadi ini menjadi apa? Menjadi kabar gembira juga untuk si Al-Haris, bukan Al-Haris, Ayyash tadi, ya, yang telah membunuh Al-Haris dalam keadaan tidak tahu bahwa Al-Haris itu sudah masuk Islam. Baik. Nah, itu diantara contoh pembunuhan yang salah, ya. Yang pertama tadi salah tujuan, ya, harusnya nembak burung, tapi kemudian yang ketembak orang mukmin. Tapi yang kedua, ya, salah apa? Salah sangka. Dia pikir itu masih musuh, tapi ternyata sudah jadi saudara. Artinya apa? Dia mikir masih musyrik, ternyata sudah jadi muslim. Tapi ketika itu terjadi, ada nggak konsekuensi di dalam agama kita? Ada nggak konsekuensinya? Nah, maka dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minah." Nah, jadi walaupun bunuh dalam keadaan salah, ada konsekuensinya, Pak. Itu dahsyat pembunuhan di dalam Islam itu, Pak. Udah salah, padahal salah. Harusnya bukan salah, nggak usah dihukum kan? Tapi tetap ada hukumannya, ada konsekuensinya. Kata Allah, barang siapa yang membunuh mukmin karena salah, tadi salah, maka yang pertama kata Allah Ta'ala konsekuensinya apa? Fatahriru raqabatin mu'minah. Maka dia harus membebaskan seorang budak mukmin. Ya, mukminah artinya yang sudah beriman. Cuma sekarang nggak ada lagi budak, bayang. Dulu berarti dia harus bebaskan budak. Dan yang kedua, setelah dia membebaskan budak atau apa? Wadiyatun musallamatun ila ahlihi. Dan dia harus membayar diat, namanya diat.
Dia kalau bahasa kita, ya. Diat itu berarti apa, Pak? Ya, denda yang bersifat harta, apa ya? Ya, dan itu diberikan kepada siapa? Diberikan kepada keluarga yang terbunuh. Ya, diberikan kepada keluarga yang terbunuh. Tapi tadi yang dibunuh oleh ayah siapa, Pak? Al-Haris. Nah, Haris itu keluarganya ketika itu siapa? Di antaranya Abu Jahal itu dan kawan-kawannya. Berarti masih musyrik ya. Nah, kalau kita kasih duit dia untuk mereka gimana dong? Gitu ya. Jadi mereka tambah kuat dong musuhnya. Ya, nah itu nanti ada penjelasan di yang kedua. Ya. Jadi kalau dia mukmin dan keluarganya mukmin, nah keluarganya mukmin, maka denda itu harus diberikan kepada keluarganya, harus diberikan. Ya. Dan denda itu berapa, Pak? Dia pembunuhan itu berapa? 100 unta, Masya Allah. Jadi salah bunuh, Pak, salah bunuh. Ya, dendanya 100 unta. Ya. Apalagi yang sengaja, Pak ya. Apalagi yang sengaja. Jadi salah sasaran, Pak. Ya, nah, termasuk kalau misalnya kayak ada orang yang ada namanya nanti kalau kata para ulama ada syibhul amad, namanya syibhul amad. Ya, memang kalau sebagian mazhab mengatakan pembunuhan itu ada dua, ada yang sengaja, ada yang salah, gitu. Nah, kalau jumhur ulama mengatakan nanti pembunuhan itu ada 3 macam. Ada 3 macam. Ada yang sengaja, ada yang salah, dan ada yang semi sengaja. Nah, ada semi sengaja. Tapi kalau di dalam Al-Quran cuma 2 saja, sengaja dan salah. Artinya dia nggak sengaja, salah sasaran tadi, Pak ya. Ya, tapi kalau jumhur ulama nanti menggabungkan dengan hadis dan juga ijtihad para ulama, maka disimpulkan pembunuhan itu ada 3 macam. Ada yang sengaja, ada yang salah, ada yang syibhul amad. Berarti syibhul amad itu semi sengaja. Nah, semi sengaja, seperti sengaja. Ya, nah itu nanti ada contoh-contohnya, Pak ya. Tapi yang kita bahas sekarang yang ada dalam Al-Quran dulu 2. Yang pertama salah, yang kedua nanti sengaja. Jadi ada khotok, ada amdun namanya. Nah, baru nanti kalau jumhur ulama mengatakan ada syibhul amad, satu lagi. Syibhul amad artinya apa? Semi sengaja. Nah, semi sengaja, seperti sengaja, gitu. Ada, tapi tidak ada dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran cuma ada khotok dan amad, salah dan sengaja. Nah, kalau yang salah, maka yang pertama dendanya apa? Fatahriru raqabah mukminah. Dia membebaskan seorang budak yang mukminah, yang sudah beriman. Nah, yang kedua apa? Wadiyatun musallamatun ila ahlihi. Yang kedua itu adalah denda dari harta 100 ekor unta. Ya. Illa ayyasaddahu, kecuali pihak keluarga korban menyedekahkan. Nah, menyedekahkan. Maksudnya apa? Harusnya tadi 100 unta dibayar, kata keluarga korban, udahlah, aku anggap aja ini sedekah, gitu. Artinya apa? Free. Berarti kalau free di sisi Allah untuk keluarga korban dapat apa? Dapat pahala sedekah namanya. Makanya kata Allah, inna ayyasaddaru, kecuali keluarga korban mau
mau menyedekahkan. Dan kata Rasulullah, kullu ma'rufin shadaqah. Setiap perbuatan baik itu sedekah. Jadi kalau misalkan dimaafkan, jadi sedekah. Sedekah berapa? 100 unta. Ya. Nah, mungkin muncul pertanyaan, Pak. Ya, pembunuhnya nggak punya duit, nggak punya duit gimana, Pak? Nggak punya duit, gimana bayarnya, Pak? Puasa. Nah, perlu diketahui, disebutkan oleh para ulama, pembunuhan yang tidak disengaja atau salah itu, yang harus membayarkan diat itu adalah akilah namanya. Akilah itu siapa? Keluarga korban. Keluarga pembunuh. Ya, keluarga pembunuh. Ya, artinya kerabat pembunuh yang masuk nanti dalam kategori asobah. Berarti apa? Wali-walinya. Ya, pamannya. Ya. Jadi nanti yang membayarkan apa? Yang membayarkan diat kepada siapa? Kepada keluarga korban. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, kenapa dulu ketika kita membahas masalah apa namanya, sempat enggak kita bahas secara khusus, tapi sempat kita singgung, ya, masalah warisan dulu, ya. Kan warisan itu kalau misalnya seseorang itu yang tidak punya anak, tidak punya apa namanya, tidak punya keturunan, itu ya, maka diantara yang nanti dapat warisan siapa? Saudaranya, gitu kan, saudaranya. Jadi kenapa dia mendapatkan warisan? Ternyata kalau ada keluarganya yang melakukan kesalahan, dia nanti juga harus apa? Harus dikasih tanggungan. Di antara tanggungannya apa? Dia. Pembunuh yang tidak sengaja, maka nanti diatnya diambil dari harta kerabat tadi. Akilah. Kalau dalam istilah syariat itu akilah. Ya. Beda nanti dengan kasus pembunuhan yang sengaja. Kalau kasus pembunuhan sengaja, bayar diatnya pakai harta siapa? Ya harta siapa? Enggak adil lah, enggak ada hubungan dengan keluarga. Ya, kalau pembunuhan sengaja harus pakai harta dia, harta si pembunuh. Ya, paham Bapak? Paham? Jadi Islam itu kerabat itu punya apa Pak? Punya perhatian khusus gitu. Dia tidak hidup sendiri, Pak. Makanya nanti termasuk kalau di dalam kasus pembunuhan, kalau pembunuhnya orang yang anak kecil belum balik, atau pembunuhnya itu adalah orang gila, orang yang kurang akal, kurang waras, safih, dia membunuh muslim yang lain. Nah, nanti siapa yang bayar dia? Orang gila atau akilah? Akilah, kerabatnya. Ya. Makanya apa? Makanya kita itu ketika punya anak harus dijaga, apa ya? Karena nanti apalagi dia membunuh orang, gitu ya, yang harus bayar, kita. Itu dalam Islam, Pak. Ya. Jadi jangan mau dapat warisan saja, tapi tidak mau dapat tanggungan, gitu kan? Gitu. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi yang namanya pembunuh yang tidak sengaja itu dia harus bayar denda, dan denda itu 100 unta, 100 unta. Kecuali pihak keluarga korban menyedekahkan. Ya, kira-kira 100 unta itu 200 sapi lah, Pak. 200 sapi. Kira-kira 1000 kambing. Ya, kira-kira 1000 kambing, Pak. Ya, kalau pakai dinar itu kira-kira 1000 dinar.
Kalau pakai dirham, dia 12.000 dirham. Kalau ulama Saudi sekarang karena uangnya rial, kalau pakai rial kira-kira 1.000 rial. 1.000 rial. Kalau pakai rupiah berapa Pak? Tinggal dikalikan saja Pak ya. Ya kalau 1.000 rial, 1 rial itu sekarang kira-kira 4.000 berapa? 4.500 atau 4.000 berapa gitu. Berarti totalnya kalau dirupiahkan berapa? 4,5 miliar Pak. 4,5 miliar. Kalau anak kita bunuh orang lain Pak, jangankan tanah, kayaknya rumah-rumah harus dijual Pak ya. Orang harga rumah juga cuma berapa? 600 juta Pak ya. Jadi apa Pak? Jadi gelandangan kita Pak. Makanya hati-hati ya. Ya. Harga rumah 1 M gitu Pak ya. Bayarin orang berapa tadi? 4,5 M gitu ya Allah. Itu pembunuhan tidak sengaja Pak. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa in kana min qaumin aduwwin lakum. Ya, Masya Allah, ayat ini luar biasa ini Pak. Ayat ini menjawab apa Pak? Menjawab perkataan-perkataan orang yang mengatakan syariat Islam itu nggak cocok untuk manusia. Ya kan banyak orang bilang ya syariat Islam itu nggak cocok untuk Indonesia, kata gitu ya. Karena Indonesia apa? Indonesia itu heterogen gitu ya. Benar nggak? Nanti ayat ini menjawab Pak. Ayat ini menjawab. Allah sudah menjelaskan walaupun yang dibunuh itu adalah musuh gitu, musuh. Bukan apa? Bukan heterogen yang biasa gitu ya, musuh. Fa in kana min qaumin aduwwin lakum, kata Allah, wa huwa mu'min. Jika yang dibunuh karena salah itu adalah ya dari kaum yang masuk golongan musuh gitu, tapi dia itu mukmin, misalnya anak setan Yahu, anak setan Yahu sudah muslim tadi Pak ya. Atau seperti siapa tadi, Ayash yang membunuh Al Haris, sedangkan keluarga besarnya masih apa ketika itu? Masih kafir. Tapi Ayash Harisnya mukmin kan? Maka gimana? Apakah tetap bayar diat tadi 100 unta seperti orang yang membunuh mukmin yang keluarganya mukmin? Tidak. Kata Allah Ta'ala, fatahriru raqabatin mu'minatin. Nah, kalau itu kaum yang dari golongan musuh kalian dan dia yang dibunuh itu mukmin, maka apa? Maka dendanya atau kafaratnya cukup dengan apa? Dengan membebaskan ya seorang budak mukminah. Kenapa nggak pakai diat? Ya kalau pakai diat nanti musuh jadi lebih kuat, Pak ya. Kan lumayan 4,5 miliar, lumayan. Bisa beli senjata banyak, Pak. Ya. Makanya apa? Allah tidak mensyariatkan diat kalau itu dari kalangan musuh. Tapi tetap harus ada kafaratnya, membayar memerdekakan budak tadi. Kenapa? Karena yang dibunuh adalah mukmin. Gitu. Ya. Berarti dari sini dapat kita simpulkan yang namanya Ayash itu tidak perlu membayar diat. Bagi dia cukup apa? Membebaskan budak, ya, untuk mengangkat dosanya di sisi Allah, ya. Baik. Nah, kemudian dijelaskan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaq. Ya, apabila yang dibunuh karena salah tadi itu dari kaum atau dari kelompok masyarakat yang antara kalian dengan mereka itu punya mitsaq, punya perjanjian. Wah, ya Allah. Makanya saya katakan ini ayat ini jadi jawaban untuk yang mengatakan
hukum Islam nggak cocok di Indonesia, Pak ya? Ya, padahal Allah sampai dalam masalah kasus pembunuhan dengan detail. Kalau ada di antara kalian membunuh, ya dari kaum yang antara kalian dengan mereka ada perjanjian, sama seperti ya apa namanya, ada kafir zimmi gitu, Pak ya? Ada kafir yang dilindungi, musta'man misalnya, ya, dilindungi. Maka kalau ada yang membunuh mereka, Pak, Allah kasih undang-undang. Ya, apa undang-undangnya? Apa ketentuannya? Kata Allah Ta'ala, fadiyatun musallamatun ila ahlihi. Maka diyahnya untuk keluarga korban. Walaupun yang dibunuh itu, Pak, itu orang kafir, tapi ada ikatan perjanjian tadi. Ya, Islam menghargai perjanjian, baik. Jadi walaupun dia kafir, tetap si pembunuh karena salah tadi harus bayar diat. Ya, dan diberikan diat itu kepada siapa? Kepada keluarganya. Nah, berarti berapa, Pak? Berapa? Berapa? Kalau dia kafir gimana? Sama 100 unta juga. Nah, ini ada bedanya, Pak, ada bedanya. Makanya muslim dan kafir itu tidak sama. Makanya kalau ada orang muslim bilang kita semua sama, nah itu berarti belum belajar hukum Islam. Baik, kan Anda bilang kita ini sama katanya. Ya, benar nggak, Pak? Sama. Ya, 100 unta juga nggak? Tidak, Pak. Ya, kalau dianya orang kafir, nah, orang kafir itu ya dia tidak beriman, ahlu kitab, tapi yang punya ikatan perjanjian tadi, Pak ya, bukan musuh. Ya, maka diahnya itu kalau yang dibunuh itu bukan muslim, itu setengahnya dia siapa? Muslim. Berarti berapa, Pak? Bukan setengah, mohon maaf, sepertiga. Nah, sepertiga dianya muslim. Kalau setengah itu perempuan, sepertiganya dia muslim. Jadi tidak sama, Pak, tidak sama. Tapi harus dibayarkan kepada keluarga korban. Ya. Dan kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa tahriru raqabah mu'minah, dan juga dia harus membayar apa? Membayar atau memerdekakan seorang budak. Nah, itu kalau dia yang dibunuh itu muslim. Kalau dia yang dibunuh itu muslim. Ya, walaupun keluarganya bukan muslim, ya. Habis itu apa? Faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'ain, ya. Dan kemudian kalau tidak bisa membayar atau memerdekakan seorang budak, maka penggantinya apa? Pengganti dari memerdekakan seorang budak itu yaitu dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Jadi kalau nggak sanggup memerdekakan budak, gitu kan? Karena lumayan juga harga budak itu kan macam-macam, Pak ya. Apalagi yang mukminah, ya. Tidak boleh budak yang kafir, harus budak yang mukminah, budak yang sudah beriman, dibebaskan. Walaupun nanti sebagian ulama mengatakan boleh budak apa saja, tapi kalau kita lihat ayat ini ada kaitannya dengan kalimat mukminah, berarti budaknya harus sudah beriman. Itu mahal. Ya, maka kalau nggak sanggup berarti apa? Puasa 2 bulan berturut-turut. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk taubah minallah, sebagai bentuk taubat, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu aliman hakima, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, ini yang terkait dengan membunuh mukmin, ya, dan ketika dibunuh itu karena salah, bukan karena sengaja. Jadi baik dari kalangan musuh maupun kalangan orang kafir yang ada ikatan perjanjian, itu semua
detailkan, diutarakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di sini menunjukkan apa? Menunjukkan syariat Islam itu umum, itu berlaku untuk semua manusia. Ya, makanya kalau ada orang yang mengatakan nggak bisa Indonesia menerapkan syariat Islam karena mayoritas atau manusia di Indonesia itu adalah heterogen, berbagai macam agama, maka itu adalah pernyataan yang tidak ada dasarnya, tidak sesuai dengan syariat Allah. Baik, kita lanjutkan ke ayat 93. Apa kata Allah? Di ayat 93 kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazā'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima." Ini lebih dahsyat ini, Pak. Jadi kata Allah, wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan. Nah, berarti apa? Barang siapa yang membunuh orang mukmin karena apa? Karena sengaja. Kalau tadi yang tidak sengaja sudah clear, ya? Yang tidak sengaja. Nah, sekarang kalau yang sengaja gimana? Ya. Bunuh mukmin sengaja gitu. Maka kata Allah yang pertama di sini apa, Pak? Fajazauhu jahannam. Balasan untuk orang itu neraka jahannam. Ini perlu diperhatikan, Pak, ya. Ini hati-hati banget ini. Ini dosa pembunuhan itu luar biasa, khususnya yang sengaja. Jadi jazaa'u jahannam khalidan fiha, kekal di dalamnya. Nah, ini yang penting. Kekal di dalamnya. Di dalam apa? Neraka jahannam. Ghadiballahu 'alaihi, dia dilaknat oleh Allah. Dimurkai, ghadiba, dimurkai. Wa la'anahu, dilaknat juga oleh Allah. Wa a'adda lahu 'adzaban 'azima, dan disiapkan baginya apa? Azab yang paling besar, 'azima. Nah, makanya kata Ibnu Abbas, Pak, bukan kata saya, Pak, ya. Nanti saya dikejar-kejar sama pembunuh pula, Pak, ya. Kata Ibnu Abbas, Muslim yang membunuh mukmin, yang membunuh muslim lain gara-gara sengaja, itu tidak ada taubatnya. Tidak ada taubatnya. Jadi dia neraka jahanam, kekal dalam neraka, dia dimurkai, dia dilaknat, dan azabnya sudah disiapkan dengan azab yang azima, yang agung, yang besar. Itu kata siapa, Pak? Kata Ibnu Abbas, pembunuh dengan sengaja tidak ada taubatnya, tidak diterima taubatnya. Makanya ini muslim harus tahu nih. Kita lihat sekarang, ya Allah, kasus pembunuhan yang begitu apa, Pak? Begitu marah, Pak, ya. Gara-gara apa namanya? Gara-gara tersinggung, nyawa hilang, gitu, Pak, ya. Gara-gara utang, nyawa hilang, gitu. Gara-gara nyawa hilang. Mudah membunuh. Dia tidak tahu. Apa? Jahannam. Kekal di dalamnya. Dapat laknat, dapat murka, dan azabnya sudah disiapkan oleh Allah Ta'ala. Nah, ini harus sampai kepada anak-anak kita, Pak, ya. Harus sampai kepada anak-anak kita. Jangan sampai jadi pembunuh orang mukmin, Pak, ya. Jangan sampai membunuh orang mukmin. Atau menjadi sebab terbunuhnya mukmin, gitu. Ikut serta di dalam pembunuhan, Pak, ya. Walaupun memang kalau kata jumhur ulama,
ya masih diterima taubatnya katanya. Kata jumhur ulama masih diterima. Tapi kalau kita lihat dalil-dalilnya tak kuat, tidak kuat. Ya, saya termasuk setuju dengan Ibnu Abbas karena dalilnya kuat. Nah, di antara dalil jumhur apa? Di antara dalil jumhur, kata jumhur ulama, taubat pembunuh itu diterima. Di antara dalilnya apa? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Furqan. Ya, kalau tidak salah ayat berapa itu? Ayat 68. Kata Allah di situ apa? Kata Allah di situ, "Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. Nah, itu di antara dalil jumhur. Saya cari-cari kok nggak ketemu di mana tadi. Ya, tapi itu di antara dalil jumhur. Bayang, kata jumhur, ciri-ciri ibadur rahman itu hamba Allah sejati itu mereka tidak pernah berdoa, tidak pernah meminta kepada selain Allah gitu. Ya, tidak pernah menduakan Allah gitu. Dan mereka juga tidak pernah membunuh kecuali dengan benar. Menunjukkan apa? Ada pembunuhan yang benar ada gitu. Seperti apa pembunuhan yang benar? Ya kayak misalnya tukang jagal kali ya. Kalau di Saudi Arabia itu kan ada namanya al-gojo untuk pelaksanaan kisos gitu. Maka ketika dia bunuh, itu kan dia bunuh berarti dalam keadaan apa? Dalam keadaan boleh kan? Boleh. Karena memang bukan sekedar bunuh, dia menjalankan tugas negara untuk menjalankan kisos. Atau apa misalnya pembunuh yang benar? Pembunuhan yang benar apa? Ya seperti kalau misalnya ada maling yang mau merampok harta kita, Pak ya. Habis itu kita kemudian duel gitu kan. Habis duel mati pula. Bukan kita yang mati, mudah-mudahan Pak ya. Kalau kita mati gimana Pak? Nah, kita syahid Pak ya. Tapi kalau musuh yang mati gimana? Musuhnya masuk neraka. Yang malingnya masuk neraka. Kitanya gimana? Kalau di Indonesia kita tersangka Pak ya. Enggak juga, kalau sekarang enggak Pak. Kan kemarin sudah tuh jambret mati pertamanya sih tersangka ya. Tapi alhamdulillah akhirnya tidak tersangka lagi gitu ya. Ya, dan memang begitu harusnya. Ya, itu boleh. Atau kalau ada perampok yang ingin membunuh kita. Ya pernah dulu di zaman sahabat ada sahabat jalan gitu tiba-tiba dihadang, dirampok dia. Ya di antaranya dia bawa perempuan budak perempuan diminta sama dia, habis itu tidak dikasih Pak, tidak dikasih. Akhirnya apa? Ditebaslah itu perampok itu. Maka pembunuhan seperti itu boleh nggak? Dalam keadaan benar atau dalam keadaan salah? Itu benar, itu boleh gitu. Ya, artinya apa? Yang tidak boleh itu yang tidak dalam keadaan hak gitu. Ya, dan seorang mukmin itu dia tidak akan pernah membunuh kecuali dalam keadaan yang benar. Dan wala yaznun, seorang mukmin tidak pernah berzina. Dan kata Allah kemudian, wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Jadi barang siapa yang melakukan itu, maka Allah berikan dosa kepada mereka. Illa, nanti ada ayatnya, illa man taba, kecuali yang
bertaubat. Nah, artinya apa? Kalau dia pernah membunuh, kalau dia pernah minta kepada selain Allah, kalau dia pernah berzina, habis itu apa? Illa man taba. Ya. Nah, dijawab oleh Ibnu Abbas di antaranya. Dijawab. Ayat ini. Nah, kalau untuk kasus pembunuhan ini sudah mansuh hukumnya. Mansuh hukumnya. Karena ayat ini turunnya di Mekah. Sedangkan surat An-Nisa ayat 93 tadi ya, itu turunnya di Madinah. Artinya apa? Setelah hijrah Madaniyah. Maka yang berlaku itu adalah ya yang tadi, pembunuh dengan sengaja dia di neraka jahanam. Yang tadi ada yang membunuh tapi kemudian bertaubat, nah itu hukumnya sudah mansuh. Ya. Dan juga jumhur ulama berdalil dengan apa? Dengan kisah-kisah yang pernah disampaikan oleh Rasulullah. Ada 99 orang yang membunuh katanya. Akhirnya dia kemudian datang kepada seorang alim, ditanya, ada nggak taubat untuk saya? Kata gitu ya. Kata dia apa? Kata alim itu apa? Nggak ada. Ditambah lagi sama dia, baik. Makanya saya bilang apa, Pak? Saya bilang tentang pembunuh tidak diterima taubatnya itu perkataan Ibnu Abbas, bukan kata saya, Pak. Karena kalau kata saya nanti takut pula saya keluar ditebas, jadilah saya yang ke-101, bayang. Benar nggak? Ya, itu kasusnya itu. Dulu ada orang yang membunuh 99 orang. Ditanya, ada nggak taubat itu? Nggak ada. Ditebak pula dia 100 orang. Tapi diceritakan oleh Rasulullah SAW, dia kemudian diterima nggak taubatnya? Diterima. Tapi itu dulu, Pak. Itu kasus dulu. Bahkan kalau dibandingkan dengan surat Al-Furqan dari ayat 68 saja, yang itu Madinah 1, Mekah 1, itu kan masih dekat, Pak ya. Apalagi ini kisah yang sudah lama sekali. Tapi itu tetap masih dijadikan dalil oleh jumhur. Tapi kalau kita lihat ya, dalil ini tidak kuat untuk kasus ini, Pak, untuk kasus ini. Ya. Memang dulu ya, sebelum turun surat An-Nisa ayat 93, nah itu oke. Tapi setelah turun surat An-Nisa ayat 93, yang membunuh itu tidak lagi diampuni. Kan nanti ada juga ayat katanya kan dalam surat An-Nisa ayat 48 itu kan, ya, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ada enggak surat An-Nisa ayat 48, benar enggak itu? Ya. Innallaha la yaghfiru. Gimana bunyi ayatnya? Ada yang hafal enggak? Surat An-Nisa ayat 48. 47 bukan 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kata Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tetapi Dia akan mengampuni apa? Dosa selain itu, ya, bagi orang yang dikehendaki. Nah, bagi orang yang dikehendaki. Ya. Nah, ini juga dijadikan dalil oleh siapa? Oleh jumhur, yang menunjukkan ya dosa pembunuhan itu diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya tentunya ya ini juga ya bukan bertentangan, tapi apa? Punya makna yang berbeda dengan yang ada di dalam surat ya An-Nisa ayat 93. Ya, karena apalagi ada kalimat liman yasha di sini, bagi yang dikehendaki. Dan Allah sudah menjelaskan yang namanya pembunuh dengan sengaja tadi, yang namanya pembunuh dengan sengaja ya azabnya jahanam, dan azab jahanam tadi juga sesuai dengan kehendak Allah. Jadi kalau Allah sudah mengatakan begitu, ya itu kehendaknya. Ya. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, kesimpulan akhirnya apa? Kesimpulan akhirnya kata Ibnu Abbas tadi, pembunuh itu tidak ada apa? Tidak ada taubatnya. Pembunuh muslim dengan apa? Dengan
sengaja. Ya, apalagi Bapak Ibu dirahmati Allah subhanallah, ada sebuah hadis di sini disebutkan nanti pada hari kiamat akan datang seorang yang kepalanya digantungkan dengan salah satu tangannya, mungkin dengan tangan kanan atau dengan tangan kirinya, sambil memegang kawannya dengan tangannya yang lain, dan darahnya mengalir di sekitar arsy-Nya Allah yang Maha Pengasih, sambil berkata, ya Tuhanku, tanyakanlah kepada hambamu ini, mengapa dia tega membunuh aku? Maka dijawab, tidak akan datang lagi seorang pun nabi sesudah Nabi Muhammad, dan tidak akan turun lagi satupun kitab ya sesudah kitabmu Al-Qur'an. Ya. Nah, ini dijadikan sebagai dalil oleh Ibnu Abbas diantaranya, yang menunjukkan pembunuh itu ya, pembunuh muslim yang dengan sengaja tidak diterima taubatnya ya. Jadi balasannya kekal di dalam neraka, Allah murka kepadanya serta melaknatnya, dan menyediakan untuknya siksaan yang besar ya, siksaan yang besar. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, mudah-mudahan kita diselamatkan dari dosa ini Pak ya. Amin. Dari dosa ini, hati-hati Pak, hati-hati ya. Makanya saya dulu pernah dengar kisah ketika saya kuliah di Mesir itu, ada seorang petinggi militer Mesir ditemukan mati gitu Pak ya. Ya, maka ceritalah, tersebar berita kenapa dia meninggal. Ya. Karena apa? Karena ada informasi tentara ini baik gitu, baik. Kenapa dia tiba-tiba meninggal gitu ya? Ternyata apa? Ternyata dia diperintahkan untuk membunuh muslim. Tapi dia tidak mau. Karena dia nggak mau, apa yang terjadi Pak? Dia yang dibunuh. Masya Allah. Padahal kalau dia mau, dia mati nggak Pak? Kalau dia mau membunuh orang muslim yang disuruh bunuh, dia mati nggak kira-kira? Logikanya tidak mati, karena dia tidak didor. Tapi enggak juga. Kalau kita orang muslim meyakini dia mati juga karena sudah ajal. Tapi pilihan itu ada pada kita kan? Pilihan itu, aku mati karena membunuh orang, atau aku mati karena dibunuh. Masya Allah. Itu pilihan Pak, itu pilihan. Ya. Jadi kalau orang benar-benar beriman, dia tidak akan mungkin. Makanya kata Allah tadi, wa ma kana lil mu'min ay yaqtula mu'minan illa khata. Seorang mukmin tidak mungkin, tidak layak gitu membunuh mukmin yang lain kecuali apa? Kecuali tidak sengaja. Salah. Tapi kalau disuruh itu tidak sengaja kan? Kan jadi pilihan kan? Pilihan dia itu. Ya. Bagusnya kalau orang kafir yang bunuh, kafirnya yang kita bunuh, ya. Kafirnya yang kita bunuh. Kamu enak aja suruh tembak saudaramu, kamu ku tembak, gitu kan? Nah itu yang mantap itu. Kalau sekarang gimana? Nggak peduli siapa yang nyuruh, ya. Mau yang nyuruh orang kafir, mau nyuruh orang mukmin, yang penting dapat apa, Pak? Dapat kehidupan, ya. Dapat duit, gitu. Ya. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, hati-hati Pak ya. Dan saya termasuk yang setuju dengan Ibnu Abbas, pembunuh muslim atau mukmin dengan sengaja tidak ada taubatnya. Walaupun tadi jumhur mengatakan apa? Ada taubatnya. Tapi dalil-dalilnya kita sudah utarakan tadi, ya bisa dibantahkan dalil-dalil jumhur tersebut. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena waktu syuruk sudah tiba, ya. Sudah tiba. Insya Allah tidak ada pertanyaan ya. Ada satu, silakan Pak kalau ada. Ya. Kalau seandainya pembunuhnya Pak. Iya. Biar masuk situ. Oh ya, siap.
Begini Pak Ustadz, pertanyaan saya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau seandainya Pak Ustadz, pembunuhnya itu menggunakan hukum pengadilan negeri, katakan pengadilan negeri Gunung Putri gitu ya. Apakah si orang yang pembunuhnya tadi itu harus nanti membayar diat gitu Pak Ustadz? Cukup nggak dia membayar diat atau sudah membebaskan dari hukuman Islam seperti yang kita jelaskan tadi Pak Ustadz? Iya. Ini pakai pengadilan negeri ya Pak Ustadz? Jadi pengadilan siapa saja, yang penting pakai hukum apa, kan gitu kan? Jadi pengadilan sebenarnya pengadilan siapa saja kan tidak ada masalah. Yang penting apa? Ketika dia memutuskan pakai sistem atau hukum siapa, kan gitu. Hukum pemerintah apa sih? Enggak, kata antum tadi yang memutuskan pemerintah. Iya. Tapi ketika mengambil kesimpulan pakai hukum apa, ya kan? Kalau dalam hukum pemerintah kita kan nggak ada diat, nggak ada kan? Ada nggak diat pembunuhan 100 unta? Ada? Nggak ada. Ada? Nggak ada. Nah tapi tiba-tiba nggak tahu hakimnya mungkin lagi baik kali bayar. Udah hari ini kita putuskan ya kasus ini dengan hukum Islam. Kamu karena tidak sengaja bayar dia 100 unta. Ya. Dan itu dibayarkan oleh akilah tadi, oleh kerabat tadi. Ya. Maka gugur nggak dosa dia nanti di hari akhirat? Iya, gugur. Karena itulah di antara hikmah penerapan syariat Allah di muka bumi. Jadi penerapan syariat Allah di muka bumi menggugurkan dosa yang akan ditanggung atau hukuman yang akan diterima nanti di hari akhirat. Ya, kecuali pembunuh tadi. Nah, kalau pembunuh udah di dunia dihukum, di hari akhirat dihukum lu, nggak diampuni. Nah, makanya serem kan? Tapi kalau misalkan seperti tadi maling dibalik, nggak sengaja atau tidak sengaja tadi, nggak sengaja, pembunuhan tidak sengaja, berarti kan harus ada dietnya kan? Nah, diet itu menggugurkan dosanya di hari akhirat. Nah, itu diantara hikmah syariat Allah diterapkan di muka bumi. Kayak orang sudah dipotong tangannya gara-gara mencuri sesuai atau memenuhi nisab, maka ketika tangannya sudah dipotong, nanti di hari akhirat dia tidak dihukum. Tapi kalau di dunia sekarang dihukum pembunuh 15 tahun penjara, nanti di hari akhirat dihukum lagi kan? Dihukum lagi. Maling di penjara 6 tahun, nanti di hari akhirat dihukum lagi. Apalagi yang belum mengembalikan harta yang diambil kepada pemiliknya. Ya, jadi terkait dengan pertanyaan itu, ya kalau memang hakim itu melaksanakan hukum Allah maka gugur. Tapi kalau yang dilaksanakan bukan hukum Allah, maka tidak ada keguguran ya dari hukuman yang akan diterima nanti di hari akhirat. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, kalau orang yang cerdas itu tentunya apa? Ya khususnya penjahat apa ya? Kalau penjahat cerdas itu dia akan minta kepada pemerintah, hukumlah aku sesuai dengan hukum Islam. Ya, itu penjahat yang apa? Yang cerdas namanya. Ya, karena kalau orang baik kan nggak perlu dihukum, nggak perlu dihukum. Jadi penjahat yang cerdas akan minta kepada pengadilan, hukumlah aku sesuai dengan hukum Islam. Karena apa? Karena itulah yang menggugurkan ya hukumanku nanti di hari akhirat. Ya. Kenapa ketawa? Mana ada penjahat yang cerdas? Ya itulah penjahat yang tawadu. Kan banyak penjahat yang taubat, Pak. Karena kalau tidak begitu, dia tidak gugur. Kan banyak penjahat yang taubat. Di penjara banyak penjahat taubat katanya kan? Taubat. Nah, taubat yang sesungguhnya begitu, Pak. Ya, dia minta
penjara atau sama pengadilan, hukum aku, kalau dia benar-benar taubat sesuai dengan ketentuan Allah. Kalau itu kita sudah dengar, berarti itu penjahat benar-benar taubat. Benar-benar taubat. Ya, dan itu mudah-mudahan ada pengajian seperti itu di penjara. Jadi kalau kalian mau taubat, kalian minta kepada negara untuk menghukum kalian sesuai dengan syariat. Dan sahabat dulu begitu Bapak ya. Kan ada kasus dosa besar seperti zina dulu Bapak ya, zina. Nah, si pelaku zina ini datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, bersihkan aku. Ya, artinya apa? Tegakkan hukuman kepada aku. Ya. Maka apa? Ada laki-laki, ada perempuan. Kalau yang perempuan sampai kemudian apa? Disuruh pulang dulu oleh Rasulullah SAW, lahirkan dulu bayimu, janinmu itu lahirkan dulu. Habis itu setelah bayi lahir, habis itu kata Rasulullah, susukan dulu janinmu. Apa namanya bayimu? Susukan dulu 2 tahun. Setelah 2 tahun menyusukan, datang lagi dia. Ya Rasulullah, sudah selesai tugasku terhadap bayi ini. Maka tegakkan hukuman Allah kepadaku. Baru kemudian dia pun dirajam karena dia berzina, dirajam. Nah, rajam itu menggugurkan dosanya di hadapan Allah. Nah, itu baru taubat yang sebenarnya, Pak. Ya. Dan taubat itu luar biasa, sampai dia dipuji oleh Rasulullah, Pak ya. Kan ketika dirajam itu kan ada sahabat lain yang terkena darah, Pak ya. Terkena darah di percikan, kan kalau rajam itu kan darahnya mencak kan. Maka ada sahabat yang mencela gitu, dia merasa ini. Dipuji, ada kalimat pujian terhadap perempuan yang taubat itu dari Rasulullah. Jangan kau hina. Ya. Ya, ada pujian untuk orang yang bertaubat seperti itu. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, ya kalau terkait dengan pertanyaan itu, ya begitu kira-kira jawabannya. Tapi kalau tidak, ya sama seperti tidak ada gunanya lah untuk orang yang menerima hukuman itu. Ya memang di dunia mungkin seperti ada manfaat, tapi di sisi Allah tidak ada manfaatnya. Wallahu alam bissawab. Baik, saya kira cukup Bapak Ibu dirahmati Allah. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Ada 2 kasus pembunuhan yang kita sudah keluarkan dari surat An-Nisa ayat 92 dan 93. Ada kasus pembunuhan karena salah, ada kasus pembunuhan karena sengaja. Kasus pembunuhan karena salah kita sudah jelaskan, dan juga kasus pembunuhan karena sengaja juga kita sudah jelaskan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari dosa yang satu ini, ya. Kalau saya lihat 2 dosa memang yang paling ancamannya sangat besar. Yang pertama itu syirik. Yang kedua itu adalah membunuh muslim atau mukmin dengan sengaja. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.